Nah, selanjutnya nih, ini akan berbicara soal sisi aspek bagaimana menciptakan peace of mind ya. Jadi kalau tadi ada mengenai resiko, perencanaan keuangan dulu ya, perencanaan keuangan, habis itu mengenai resiko, produk-produknya seperti apa, keuntungannya sebagai gimana gitu ya. Di sisi lain selain produknya, bisnisnya bagaimana. Nah, ini hubungan dengan spiritual nih teman-teman. Kalau tadi kan duniawi nih ya. Nah, ini spiritual kita untuk menciptakan peace of mind. Kita langsung sambut penjelasannya dari Pak Yoga. Yuk, menciptakan keterangan pikiran dengan syariah. Silakan Pak Yoga. Ya, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan menyapa ya, dan terima kasih yang pertama tentunya buat Bapak Budi Tambupulon selaku Ketua Dewan Pengurus AHJI, kemudian tadi juga ada Bapak Freddy Tamrin selaku Ketua Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumen ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dan menyapa Ibu Sisilianina selaku Kepala Departemen Edukasi dan Literasi. Dan tadi juga sudah disampaikan di pembicara kedua, ada senior saya, ada Bapak Novi Adrianto, tentunya juga telah menyampaikan sesuatu yang luar biasa terkait dengan asuransi. Ya, nah izinkan saya sharing terkait dengan financial peace of mind with syariah. Ya, oke, teman-teman semua, ya bahwa siang hari ini saya happy sekali. Kenapa? Karena di siang hari ini tentunya antusiasnya sangat luar biasa ya, Mbak Umi ya. Kalau saya melihat ngecek yang sangat simpel sekali dari kolom atau di room chat ya, pertanyaannya keren-keren ya, luar biasa. Ya itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat bahwa teman-teman di sini pay attention sangat luar biasa. Yang artinya terkait dengan literasi yang diberikan oleh AAJI terkait dengan asuransi ini sudah keren banget dan insya Allah terus bisa dijalankan di kemudian hari ya, Mbak Umi ya. Nah, bicara tentang ketenangan finansial ya secara syariah, tentu kita tidak lepas dari potensi. Betul ya, teman-teman ya. Nah, potensinya apa? Tentu di Indonesia sendiri saat ini kita kalau dilihat dari statistik, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Ya, bertahun-tahun kita di posisi keempat dengan total jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa. Dan 81,2%-nya atau mencapai di angka 231 jiwanya beragama Islam. Ini menjadi satu potensi yang tentunya besar sekali ya. Besar sekali terkait dengan potensi atau bicara tentang yang nantinya ke depannya diharapkan penetrasi terkait dengan sektor syariah, tidak hanya di asuransi, itu bisa leading di Indonesia. Betul ya? Nah, agenda saya ada dua. Yang pertama adalah tentang keberkahan bagi umat manusia untuk merencanakan keuangan secara syariah. Yang kedua tentunya bagaimana cara mewujudkan keberkahan dan ketenangan melalui instrumen syariah, terutama melalui asuransi syariah. Nah, sebelum saya mulai, tentu ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan ini juga penting sekali. Kalau kita bicara tentang syariah, tentu satu hal yang penting adalah bahwa syariah ini adalah sifatnya universal. Ya, nah kalau dibilang universal bahwa saat ini sifat dari syariah itu bukan eksklusif, tapi justru menjadi inklusif. Kenapa? Karena dapat dimanfaatkan oleh semua umat manusia. Ya, bahkan dengan sifat universal ini memungkinkan dari umat yang bukan Muslim dapat memanfaatkan syariah atau konsep ini untuk dapat dipelajari dan tentunya untuk dapat dikembangkan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa mengatakan mengapa menggunakan prinsip syariah, ya karena di dalamnya tentu ada makosid syariah yang nanti akan saya sharingkan di materi saya. Kemudian dengan adanya syariah dan sifat yang universal ini, itu akan menyelesaikan solusi duniawi dengan bonus insya Allah akhirat ya, dengan bonus bekal di akhirat. Kemudian tentunya dunianya dapat dengan konsep tolong-menolong di dalamnya, kemudian akhiratnya juga dapat. Ya, kemudian saat ini juga bisa dilihat bahwa konsep dari syariah ini sangat berkembang ya, teman-teman di negara Eropa. Nah, salah satu yang keren terkait dengan sifat universal adalah
justru dengan sifat syariah ini akan bermanfaat untuk semua manusia beserta dengan alamnya. Ya, bahkan konsep dari syariah ini tentunya rahmatan lil alamin ya, dapat dipergunakan oleh semua manusia plus dengan alam di dalamnya. Bahkan saat ini ada berkembang terkait dengan investasi hijau, gitu ya. Apa itu investasi hijau? Salah satunya di Indonesia juga sudah mengadopsi melalui sukuk ya. Kalau sukuk ini kita bicaranya adalah obligasi yang memang terkait dengan syariah, obligasi syariah, di mana di sukuk hijau ini atau green obligation ini juga dimanfaatkan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia, untuk tidak sekedar bicara tentang manusia, tapi bagaimana kita melestarikan alam. Jadi memang insya Allah syariah ini sifatnya adalah universal, dapat dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Sampai sini oke? Kalau oke, boleh nggak bantu saya untuk kasih jempol virtualnya? Ya, oke. Selanjutnya adalah bicara keberkahan bagi umat manusia untuk merencanakan keuangan secara syariah, gitu ya. Di mana ini adalah survei yang tadi Bapak Budi Tambubolon juga sudah sampaikan, ya. Kita bicara dua hal. Yang pertama adalah literasi keuangan, yang kedua adalah inklusinya. Kalau dilihat dari sini memang dua-duanya berkembang ya, baik yang syariah maupun yang non syariah. Tapi kalau kita lihat atau membandingkan antara literasi keuangan syariah yang bertumbuh mungkin hanya 0,24%, sedangkan inklusinya memang lebih tinggi di angka meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 itu di 3%, dibandingkan dengan konvensional itu masih sangat sedikit sekali, gitu ya. Konvensional itu literasi meningkat di 8%, inklusinya di 11%. Sehingga ini tentunya menjadi hal yang penting ya bagi AJI juga untuk bisa menyampaikan terkait literasi baik yang konvensional maupun yang syariah. Nah, bicara tentang Islam sendiri, sebetulnya di Islam ini kita tahu ya bahwa Islam ini mengatur semua kehidupan kita di dunia secara komprehensif ya, jadi menyeluruh. Kalau kita bicara hukum di Islam, semuanya ada aturannya gitu ya, baik dari sisi akidah, kemudian syariah ya, dan akhlak. Kalau syariah ini hubungannya ada dua, yang pertama adalah bicara ibadah, yang kedua muamalah. Ibadah tentunya hubungan antara manusia dan Allah sebagai pencipta, kemudian yang kedua adalah muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Termasuk di dalamnya ada politik, kemudian ekonomi, dan tentunya sosial. Ya. Nah, dasarnya apa? Yang pertama kita bicara akidah, bicaranya adalah lebih kepada keyakinan. Ya. Keyakinan yang tentunya ditegakkan sebagai agama dan tentunya akan digunakan sebagai pondasi atau dasar bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Setelah akidah tentunya ada yang namanya akhlak, di mana pemahaman bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia secara individu harus sesuai dengan etika. Nah, syariah sendiri adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang diberikan kepada Allah kepada umat manusia. Nah, di dalam syariah ini ada dua. Yang pertama bicara mencakup di dalamnya adalah ibadah, yang tentu hubungan manusia dengan pencipta, dan yang kedua adalah muamalah, di mana muamalah ini adalah hubungan yang ada antara manusia dan manusia. Segala sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ya, ini sebagai dasar. Dan kalau kita bicara beberapa hal yang harus dihindari, ya, di dalam bermuamalah kita mengenalnya ada yang namanya menghindari maghrib, gitu ya. Nah, maghrib ini apa? Yang pertama tentunya kita harus menghindari yang namanya maisir. Karena maisir ini mengandung unsur perjudian, ya, ada untung-untungan. Oleh karena itu di dalam muamalah tidak boleh ada yang namanya maisir, ya. Harus betul-betul firm, akadnya harus jelas, ya. Yang kedua adalah menghindari yang namanya goror. Goror ini merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian, ya. Dulu masih berkembang ya sistem ijon, ya, di mana mendahului yang memang dulunya memang ada satu hal di mana ijon ini tentunya bertentangan dengan kaidah syariah, ya. Terus yang kedua mungkin contohnya adalah koperasi simpan pinjam di mana tidak ada akad di dalamnya, ya. Dan yang ketiga yang harus dihindari dalam transaksi muamalah adalah kita bicara tentang riba,
ya. Di mana riba tentunya adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli atau tukar menukar maupun pinjaman meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip Islam, gitu ya. Kita bicaranya lebih kepada contoh rentenir, gitu ya. Nah, memang riba ini juga di Al-Qur'an disebutkan di beberapa ayat karena memang ada satu hal, kita memang harus menghindari riba ya, teman-teman, karena di riba ini dosanya luar biasa, bahkan hampir sama seperti, mohon maaf, kita memperkosa orang tua sendiri, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana implikasi dalam keuangan syariah, ya. Apa yang menjadi perencanaan keuangan syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua tentunya mengapa harus merencanakan keuangan secara syariah, ya. Nah, apa itu perencanaan keuangan secara syariah? Yaitu mencapai tujuan keuangan yang komprehensif, ya, terintegritas dan terstruktur. Tentunya semua ini sesuai dengan kaidah syariah, ya. Dan ujungnya adalah untuk mencapai kehidupan yang berkah dan sakinah, ya. Jadi kita tetap diperintahkan untuk merencanakan masa depan. Salah satunya adalah merencanakan secara finansial, ya. Dan yang kedua adalah mengapa merencanakan keuangan secara syariah, ya, karena segala sesuatu yang dilakukan di dalam hidup itu harus memberikan ketenangan dan keberkahan, ya. Tentunya harus memberikan aspek perilaku di dalamnya, yaitu memiliki unsur kenapa harus syariah, ya. Ini adalah penting sekali karena analoginya adalah ketika kita mengendarai kendaraan, tentunya harus mematuhi peraturan yang ada. Sama seperti kita merencanakan keuangan secara syariah. Kalau kita memang why-nya besar untuk terus ya istiqomah, maka insya Allah kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu untuk merencanakan keuangan masa depan secara syariah. Ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara mewujudkan keberkahan dan ketenangan dengan instrumen keuangan syariah, terutama asuransi syariah. Ya, nah ini juga sangat keren banget ya, di mana di dalam Islam sendiri ada konsep tentang harta, ya, konsep tentang harta di dalam Islam, ya. Secara kaidah Islam perlu dipahami bahwa harta pemilik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini tentunya ada satu tujuan agar manusia tidak mendewakan, gitu ya, tidak menghamba kepada harta. Karena hakikatnya harta adalah titipan yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kalau sudah dititipkan kita harus mengelolanya dengan baik, gitu ya. Dikelola dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah Allah berikan melalui ketentuan syariah, ya. Dari mulai kita mendapatkannya harus halal, kemudian cara pengelolaannya juga harus secara syariah, sampai dengan nanti pendistribusiannya, atau tadi Bu Sisiliani sudah sampaikan salah satunya adalah aspek untuk warisan, itu juga diatur di dalam syariah. Jadi dari ujung ke ujung itu memang sudah dijagakan terkait dengan pengelolaan harta tadi, ya. Nah, kemudian ini salah satu yang memang sangat keren ya. Kenapa sangat keren? Karena memang Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan bahwa Makosid ini sangat bagus. Kenapa? Karena memang ada 5 hal yang menjadi panduan, gitu ya. Makosid ini secara pengertian adalah panduan atau guideline, gitu ya. 5 hal yang berhubungan dengan Makosid syariah. Yang pertama adalah memelihara harta. Dari harta memelihara akal, dari akal memelihara keturunan, kemudian memelihara jiwa, dan tentunya yang kelima adalah memelihara agama, gitu ya. 5 hal dalam Makosid syariah. Yang pertama adalah memelihara harta, gitu ya. Karena konsepnya adalah dari ujung ke ujung, mulai dari awal kita bagaimana kita memperoleh harta, ya. Dari awal kita bekerja kemudian memperoleh harta itu harus halal. Dari halal tadi yang sudah didapatkan tentu akan dikelola dengan syariah, gitu ya, sesuai dengan ketentuan, hal-hal yang kita bisa belanjakan, sampai nantinya kita bicara tentang bagaimana kita mentransfer, gitu ya, ketika kita bicara tentang harta warisan, ya. Nah, kalau kita sudah bisa memelihara harta mulai dari ujung ke ujung,
Maka yang kedua adalah bicara tentang memelihara akal, gitu ya. Jadi secara mindset ya, kalau kita mengelola keuangan harta tadi sudah halal, dibelanjakan dengan baik ya, maka pikiran kita juga akan lebih tenang lagi ya. Karena kalau sudah tidak tenang, maka kita sudah tidak bisa punya pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan syariah ya. Karena di dalam syariah tadi Bunya juga sudah informasi ya tadi di awal disampaikan bahwa di dalam pengelolaan, di dalam income ada 40, 30, 20 dan 10 kalau masih ingat ya. Nah, sebetulnya di syariah juga sudah disampaikan bahwa kita tidak boleh boros, berfoya-foya itu juga tidak boleh. Kemudian tidak boleh greedy, tidak boleh rakus, dan tentunya dalam pengelolaan harta harus adil ya di dalamnya. Sehingga kalau pikirannya sudah oke dalam memelihara harta, maka kita secara akal juga akan terpelihara. Nah, bagaimana dengan memelihara keturunan? Ini juga sebetulnya relasinya juga ada. Kalau kita di awal sudah baik gitu ya, hartanya baik, akalnya juga baik, maka kita akan memberikan kehidupan bagi keluarga ya, itu juga akan dari harta yang baik dikelola dengan baik sehingga akan memelihara keturunan. Nah, kalau keturunannya sudah terjaga, maka itu akan kita juga akan bicara tentang memelihara jiwa. Dan pada ujungnya adalah bagaimana kita memelihara agama Allah sehingga Makosid Syariah ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi kita di dunia untuk bagaimana salah satunya adalah merencanakan keuangan secara syariah. Ya, jadi manusia diperintahkan untuk mengelola harta secara amanah dan mencapai al-falah sebagai tujuan utama dalam merencanakan keuangan. Sampai sini oke ya? Saya lanjutkan. Nah, analoginya adalah tentunya bicara produk keuangan syariah. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa sama halnya kalau kita pergi menuju satu tujuan, gitu ya, untuk menggunakan kendaraan ataupun kita harus taat aturan, gitu ya, dan tentunya membekali diri dengan persiapan yang matang. Sama juga dalam kita mengetahui tujuan keuangan dalam hidup kita. Apabila kita menggunakan instrumen keuangan syariah sepanjang perjalanan, maka dapat dikatakan ini menjadi bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah ya, dan insya Allah kita sampai dengan tujuan, dan tidak hanya sekedar sampai dengan tujuan tapi ada keberkahan di dalamnya ya. Nah, bicara keberkahan tentu menjadi berkah karena ada 4 hal ini ya. Ini juga disampaikan di mana ini akan menjadikan peace of mind ya terkait dengan konsep keberkahan dalam perencanaan keuangan syariah. Saya tadi sudah sampaikan, yang pertama peace of mind adalah dengan asal harta didapatkan. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang penting sekali, ya, mendapatkan cap kehalalan dari Allah terkait dengan harta yang kita dapatkan. Ya, kalau sudah halal, maka cara yang kedua dalam perencanaan keuangan syariah, ya, tadi juga Bu Nina juga sudah sampaikan, ini juga inline sebetulnya terkait dengan perencanaan keuangan syariah. Stepnya yang kedua adalah bicara tentang cara melindungi harta. Ya, kalau cara melindungi harta, salah satunya adalah dengan melalui sedekah. Ya, semakin banyak sedekah, insya Allah kita justru akan semakin banyak keberkahan di dalamnya. Kemudian ada infak dan zakat. Termasuk cara melindungi harta adalah dengan manajemen resiko melalui konsep syariah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana harta dikelola. Ya, tentunya dengan kaidah syariah yang berlaku. Tadi tentu saya sudah sampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu dihindari, ya, ada maisir, goror, dan riba. Jadi dikelola dengan baik. Dan yang keempat adalah bagaimana harta dibelanjakan, termasuk dengan cara pendistribusian. Ketika kita sudah tidak mendampingi keluarga lagi, bagaimana harta ini bisa disampaikan atau bisa dibagikan kepada keluarga dengan perhitungan syariah. Ya, jadi dengan 4 ini insya Allah kita bisa mendapatkan peace of mind ya. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Novi kalau nggak salah ya, cara memulai menyusun prioritas kebutuhan sesuai dengan syariah. Ya, di sini juga ada ya. Kebutuhan yang pertama adalah daruriyat, ya, adalah kebutuhan yang dasar ya, kebutuhan dasar. Kemudian ada hadiyat, dan yang ketiga ada tahsiniyat gitu ya. Nah, daruriyat ini adalah kebutuhan yang mengutamakan untuk membayar hutang dulu jika ada, ya, dan untuk kebutuhan harian.
ya. Ini adalah kebutuhan pokok, ya, termasuk salah satunya adalah hutang juga harus menjadi kebutuhan pokok, di mana ketika ada income, maka kita harus menyelesaikan hutang yang ada. Ya, tadi Bu Nina juga sampaikan ya, hutang ini serem gitu ya. Oleh karena itu harus di-manage dengan sangat baik, ya. Kemudian yang kedua ada keperluan untuk mengurangi kesulitan atau beban, ya, termasuk ada zakat, infak, dan sedekah di dalamnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana sesuatu yang untuk melengkapi atau untuk memperindah, ya. Contoh misalnya kebutuhan sekunder yaitu untuk liburan, kemudian ganti mobile phone, kemudian beli mobil baru atau mengganti mobil, ya. Dan ini sebetulnya memang setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Artinya dana darurat mungkin untuk sebagian orang tidak dimasukkan di awal gitu ya sebagai kebutuhan yang harus ada, tapi mungkin dimasukkan di kebutuhan untuk melengkapi juga ada. Tapi kalau memang kita tadi sudah sampaikan bahwa di awal memang kita harus mengutamakan untuk membayarkan klaim ya, kemudian dana darurat tadi Bu Ina juga sampaikan antara 6 sampai dengan 12 ini tentunya menjadi satu kewajiban kita bahwa kita dalam mengarungi kehidupan harus punya dana darurat. Ya, dan yang terakhir adalah tentang bagaimana kita memiliki perencanaan untuk tabungan persiapan pensiun. Ya, tadi sudah kita lihat bahwa teman-teman yang bergabung di acara hari ini, siang hari ini masih usianya masih sama dengan saya ya, masih 20-an gitu ya. Jadi artinya kalau sudah dipikirkan di usia 20-an, justru ini akan menjadi sesuatu yang bagus sekali bahwa generasi milenial ini melek akan perencanaan keuangan. Ya. Nah, kemudian proteksi syariah sebagai ikhtiar melindungi keluarga yang tentunya secara terminologi ini adalah sesuatu yang sedikit berbeda dengan konsep yang ada di konvensional, di mana proteksi yang ada di syariah ini menggunakan konsep tolong-menolong. Sehingga secara terminologi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana kumpulan kebaikan. Ya, tabaru ini bisa dipakai terminologi sebagai dana kumpulan kebaikan yang tentunya memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko kehidupan tertentu melalui akad ya yang sesuai dengan syariah. Ya, ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Jadi ada konsep yang berbeda yang melatar belakangi adanya asuransi syariah yaitu usaha tolong-menolong ya. Di mana usaha tolong-menolong ini melalui kumpulan dana kebaikan yang memang sudah diikhlaskan oleh para peserta. Sehingga kalau kita bicara asuransi syariah bukan nasabah, bukan pemegang polis ya, tapi lebih kepada peserta ya. Dana tabaru sudah disetorkan untuk diikhlaskan untuk menjadi satu hal kebaikan bagi peserta yang lainnya ya. Nah, di mana resiko adalah sesuatu yang merugikan, membahayakan, dan tentunya memberikan dampak dan datangnya tentu tidak kenal waktu. Ya, nah di dalam asuransi syariah ini tentunya menggunakan akadnya tabaru, ya, di mana akadnya adalah untuk saling tolong menolong. Jadi memang sudah state di depan melalui asuransi syariah ini akadnya adalah tolong menolong, di mana setiap peserta memiliki potensi untuk membantu orang lain dan orang lain juga punya potensi sesama peserta untuk membantu kita. Ya, tentunya melalui akad. Ya, di dalam akad ini ada dua. Akad yang pertama adalah akad tabaru, di mana akad tabaru ini adalah usaha untuk saling tolong menolong. Ya, dananya dikumpulkan dalam satu rekening yang memang tidak dipakai untuk yang lain, hanya dipakai untuk kebaikan sesuai dengan akad yang ada di depan. Ya, kemudian akad yang kedua adalah yang lazim digunakan di asuransi syariah adalah tijari, di mana akad ini tujuannya adalah komersial, ya, untuk mencari keuntungan. Ya, contoh akadnya adalah mudharabah, kemudian ijarah dalam produk unit link salah satunya. Ya. Nah, ini adalah konsep asuransi syariah. Ya, kalau kita lihat di sini yang hijau ini lebih kepada flow-nya di mana memberikan kontribusi karena memang di dalam asuransi syariah tentunya penggunaan terminologinya bukan premi ya teman-teman ya, tapi lebih kepada kontribusi.
Karena setiap peserta punya kontribusi yang sama, artinya bukan dari jumlah, tapi punya tujuan yang sama untuk tolong-menolong. Dari kontribusi ini disetorkan oleh para peserta, ya, sebagian masuk sebagai ujroh atau fee untuk pengelola, dan sebagian masuk sebagai dana kumpulan, dana kebaikan atau dana tabaru. Ya, kalau kita lihat dari yang flow di warna biru, tentu kita melihat bahwa pengelola dari dana yang disetorkan tentu akan masuk sebagian ke pengelola dan sebagian juga akan masuk ke dana tabaru. Nah, di mana dana tabaru ini tentunya akan dimanfaatkan oleh siapa? Tentunya oleh semua peserta. Gitu ya. Peserta memberikan kontribusi dan jika terjadi kondisi resiko yang terjadi, maka dari kumpulan dana tabaru tadi akan diberikan sebagai pembayaran klaim. Ya, jadi memang di dalam asuransi syariah ini sudah terstated bahwa dana diambil dari mana? Tentunya dana diambil dari kumpulan dana tabaru. Ya, jadi setiap pembayaran atau setoran kontribusi yang disampaikan oleh peserta, maka sudah ada pos-posnya, ya, menjadi ujroh buat perusahaan, sebagian juga dipakai untuk pembayaran klaim masuk ke kumpulan dana tabaru. Ya. Nah, keberkahannya apa sih dalam penggunaan atau mengakses produk asuransi syariah? Ya, ada beberapa. Tentu yang pertama adalah adanya tolong-menolong dalam hal kebaikan, gitu ya. Saling memberikan kontribusi di dalam rekening tabaru. Sehingga konsepnya bukan sharing of resiko yang memang ada di dalam konsep asuransi syariah, tapi di dalam asuransi konvensional, sedangkan di dalam asuransi syariah lebih kepada tolong-menolong yang memang dana yang disetorkan oleh para peserta sudah masuk di rekening dana tabaru. Yang kedua adalah menghindari praktek makhrib ya, maisir, goror, dan riba dalam pengelolaan risiko, termasuk di dalamnya adalah pengembangan hasil investasi atau hasil pengelolaan dana, baik melalui investasi maupun melalui rekening tabungan. Jadi memang sudah ada stated bahwa yang berhubungan dengan asuransi syariah tentunya menghindari exit, goror. Oke. Kemudian yang ketiga adalah memproteksi diri dan bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga dari segala resiko finansial di kemudian hari. Tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ada Bu Sisi Lanina, kemudian ada Pak Novi, gitu ya, bicara tentang proteksi, di mana ketika seseorang mengakses produk asuransi syariah, tentunya salah satu usaha dari hal yang tadi saya sebutkan di luar tolong-menolong tadi adalah usaha untuk memproteksi diri dan keluarga. Ya, dan yang keempat adalah tentunya berkontribusi untuk memajukan ekonomi umat. Ya, ini penting banget. Tadi saya sudah sampaikan di depan, kayaknya Indonesia punya potensi yang cukup besar karena masuk dalam negara terbesar nomor 4 di dunia dengan total populasi 273 juta. Ini menjadi potensi yang besar dari sektor syariah sebetulnya di Indonesia. Ya, memang harapannya ke depan pemerintah lebih bisa melirik ya teman-teman untuk sektor syariah ini bisa dikembangkan lebih dahsyat lagi di Indonesia, tentunya dengan konsep universal. Ya. Dan yang kelima adalah tentunya dengan asuransi syariah dapat menambah amal jariah, ya, karena salah satu produk yang ada di syariah, ya, asuransi syariah adalah produk wakaf polis yang tentunya ada hal selain dari manfaat tolong-menolong tadi, ternyata ada satu hal di mana melalui asuransi, seseorang bisa punya potensi untuk menambah amal jariah untuk punya program wakaf. Ya, mungkin di lain kesempatan saya bisa sharing terkait dengan wakaf polis. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Saya rasa waktunya juga sudah menyita lebih dari 30 menit ya, Mbak Umi ya. Oke. Teman-teman, saya kembalikan ke Mbak Umi. Sukses buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, ini padat banget ya. Kalau istilah daging itu katanya juicy gitu ya. Karena apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yoga, ini lengkap banget loh teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan manfaatnya. Ada beberapa highlight tadi atas apa yang sudah disampaikan.
bagaimana caranya asuransi syariah itu menciptakan ketenangan pikiran ya, karena perencanaan keuangan itu seharusnya memperoleh ketenangan dan keberkahan nih teman-teman. Dan konsep syariah ini menyelesaikan solusi duniawi dengan bonus akhirat. Itu kata-katanya bagus banget loh tadi ya. Menyelesaikan solusi duniawi dan bonus akhirat. Berlakunya universal untuk segala golongan dan kelompok. Tadi saya belajar tentang beberapa hal dulu, beberapa hal juga ya. Ada makosid syariah, ada daruriyat gitu ya. Darurat. Oh, ternyata asuransi itu menciptakan peace of mind karena dia melindungi harta dengan asuransi berkonsepkan syariah untuk daruriyat tadi. Caranya gitu ya. Istilahnya adalah darurat bahasa Indonesianya. Keren banget. Terima kasih banyak nih Pak Yoga.